hubungan yang terjalin antara Anik dan Dedi tidak sepenuhnya didasari oleh cinta yang tulus. Sejak awal, berbeda dengan Anik yang memang nyaman dengan Dedi, tapi sebaliknya Dedi sudah mengetahui bahwa Anik merupakan orang kaya yang salah satu alasan dia mendekati Anik adalah karena kekayaan Anik, yang mana dia semakin jadi tergiur untuk memiliki harta benda milik Anik. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini merupakan kisah yang terjadi di Mojokerto pada tahun 2024. Yang bercerita tentang seorang wanita cantik ditemukan tidak bernyawa secara mengenaskan di sebuah hutan. Rupanya pelaku di balik kejadian ini adalah seorang pria yang merupakan selingkuhan korban sendiri. Karena di saat itu si pria yang merupakan pelaku ini tergiur dengan harta benda yang dimiliki oleh si korban. Ngeri dan keji sekali kejadian ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari sama-sama kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, warga digegerkan dengan temuan wanita yang ada di Taman Hutan Raya Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jasad tersebut ditemukan dengan kondisi sejumlah luka pada area wajah sampai dengan bagian dada korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang wanita yang bernama Anik Mariani. Di lingkungan sekitarnya, dia akrab disapa Anik. Dia merupakan wanita yang berparas cantik berumur 37 tahun. Dia sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Suherman. Bersama suaminya tersebut, mereka sudah dikaruniai 3 orang buah hati. Mereka tinggal di dusun Banjarjo, Desa Besuk, Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namun sobat, Anik ini harus tinggal jauh dari suaminya karena sang suami ternyata bekerja di tambang emas yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Namun, meskipun sang suami sudah bekerja dan penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, ternyata Anik entah sepertinya tidak terlalu betah diam di rumah dan ingin menambah penghasilan. Dia memilih untuk bekerja juga. Di saat itu Anik bekerja sebagai seorang sales promotion girl atau SPG. Anik dikenal oleh orang-orang di lingkungannya sebagai sosok ibu yang cantik. Meski usianya hampir menginjak kepala 4, Anik ini kelihatan awet muda dan memiliki energi jiwa muda di dalam dirinya. Orang-orang juga memandang Anik sebagai orang yang mampu, yang selalu tampil cantik. Dia juga aktif berinteraksi dengan teman-teman atau para tetangga di sekitarnya. Namun sobat, ibaratnya apalah arti selalu berusaha tampil cantik jika tidak ditunjukkan untuk orang yang dia cintai, yaitu suaminya sendiri. Suaminya saat ini bekerja jauh di luar kota, sehingga mereka harus menjalani hubungan jarak jauh. Dan juga meski Anik sudah disibukkan dengan pekerjaannya, yang namanya jauh dari pasangan, tetap saja dia merasakan kesepian. Dia sangat ingin memiliki banyak waktu berdua dengan suaminya. Tetapi kesempatan itu jarang sekali datang karena kesibukan serta jarak yang memisahkan mereka. Setiap kali Anik melihat pasangan suami istri yang hidup berdampingan di sekitarnya, dia merasa sangat iri. Dia pun membayangkan bagaimana rasanya kembali mendapatkan cinta dan dicintai dengan menggebu-gebu seperti awal pernikahan dulu, di mana segalanya terasa berbunga-bunga. Meski mereka sering berkomunikasi lewat telepon atau video call, perasaan itu tetap tidak bisa menggantikan kehadiran fisik atau kehadiran suaminya secara langsung. Di tengah-tengah perasaan kesepian yang dirasakan oleh Anik, ada seorang pria yang tiba-tiba berhasil menarik perhatian Anik. Dia ternyata mampu mengisi kekosongan di hati Anik. Pria tersebut adalah Dedi Abdullah atau yang akrab disapa Dedi. Dedi ini adalah pria berusia 36 tahun dan dia adalah duda beranak 2. Dia merupakan warga desa Sisalan, Wanasari, Brebes, Jawa Tengah yang tinggal ngekos di Tulung Agung. Kebayang ya sobat, mengaku sebagai orang kaya tapi tinggalnya masih di kos-kosan. Untuk mendekati Anik,
Dedi ini tidak segan-segan berbohong menciptakan citra palsu. Dia mengaku sebagai seorang bos besar yang memiliki bisnis bawang, yang seolah menunjukkan bahwa dia adalah pria yang mapan dan sukses. Namun, kenyataannya, Dedi hanyalah seorang pengangguran yang bekerja serabutan, tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil. Dan untuk memperkuat kebohongannya, Dedi bahkan sampai memesan plat nomor polisi palsu untuk kendaraannya agar bisa terlihat lebih meyakinkan di mata Anik. Dia ingin Anik benar-benar percaya bahwa dia adalah pria yang bisa memberikan stabilitas dan kenyamanan yang selama ini Anik cari. Awalnya, mereka berkenalan melalui media sosial pada Maret tahun 2024. Entah bagaimana mereka bisa bertemu awalnya, karena tidak dijelaskan di media atau sumber informasi manapun, namun yang jelas dimulai dengan percakapan sederhana yang kala itu untuk memikat hati Anik dan untuk mendekati Anik. Dedi mengiming-imingi Anik dengan bisnis hingga akhirnya keduanya bisa bertemu. Di saat itu, Anik yang merasa kesepian karena suaminya bekerja di luar kota mendapati dirinya tertarik pada sosok Dedi yang terlihat ramah, perhatian, dan berwibawa. Mereka mulai bertukar pesan secara rutin, bahkan juga melakukan pertemuan di luar pembicaraan bisnis. Hingga pada akhirnya, mereka pun semakin dekat. Bukan terang-terangan menyebut sepasang kekasih, mereka menyebut hubungan mereka dengan teman tapi mesra. Saat mereka akhirnya bersama, benar saja, Anik kembali merasakan kebahagiaan dari seorang pasangan, meskipun bukan dari suaminya sendiri, melainkan dari kekasih gelapnya. Dan seperti sepasang kekasih pada umumnya, mereka kerap bertemu dan menghabiskan waktu berdua. Saat mereka bersama, mereka seperti menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Namun, pada awalnya, Anik sebenarnya takut untuk memulai hubungan dengan orang lain di belakang suaminya. Namun harus bagaimana lagi? Dia merasa kesepian dan dia bahagia dengan hal ini. Dan ditambah lagi dengan pekerjaan suaminya yang jauh, membuat dia semakin yakin bahwa suaminya tidak akan mengetahui perbuatannya, asalkan mereka bisa menjaga hubungan satu sama lain. Namun rupanya sobat, seiring berjalannya waktu, hubungan yang terjalin antara Anik dan Dedi tidak sepenuhnya didasari oleh cinta yang tulus. Sejak awal, berbeda dengan Anik yang memang nyaman dengan Dedi, tapi sebaliknya Dedi sudah mengetahui bahwa Anik merupakan orang kaya yang salah satu alasan dia mendekati Anik adalah karena kekayaan Anik, yang mana dia semakin jadi tergiur untuk memiliki harta benda milik Anik. Bagaimana tidak, Anik adalah istri dari seorang pekerja tambang emas yang otomatis transferan uang dari suaminya pastilah sangat banyak. Dan malang sekali, perasaan cinta yang selama ini dirasakan oleh Anik yang merupakan sosok istri yang cantik dan juga dari suami yang kaya raya, ternyata bertepuk sebelah tangan di tangan selingkuhannya. Karena ternyata selingkuhannya, Dedi, hanya memanfaatkan dia. Hidup Dedi yang serba kesulitan dan juga segala biaya kebutuhan yang naik membuatnya putus asa dan akhirnya mengambil jalan untuk menipu orang-orang kaya agar bisa mengambil harta bendanya, termasuk juga dengan Anik. Apalagi Anik ini tengah dilanda perasaan kesepian, sehingga dia dengan mudah menipu Anik dan membuat Anik ini masuk ke dalam perangkapnya. Selama mereka menjalin hubungan, Dedi yang memang kerap memperhatikan harta benda yang dimiliki Anik, dia juga sambil memikirkan cara bagaimana nantinya dia bisa merampas harta benda milik Anik. Pada saat itu, waktu pun terus berlalu dan hubungan antara Anik serta Dedi sudah berjalan hingga 5 bulan. Selama itu, Anik semakin terjerat dalam perasaan terhadap Dedi dan tanpa menyadari niat buruk di balik setiap perhatian dan kasih sayang yang tampak diberikan oleh Dedi. Selama itu, Anik semakin terjerat di dalam perasaan terhadap Dedi tanpa dia sadari bahwa Dedi sedang berniat buruk. Lalu, Dedi di saat itu semakin lama semakin terobsesi untuk mendapatkan harta Anik. Setelah sekian lama dia berbohong dan memanfaatkan Anik, Dedi mulai menyusun rencana yang jauh lebih jahat. Bukan hanya ingin mengambil harta benda Anik, tapi kali ini, dia ingin langsung menghabisi nyawa Anik demi menghilangkan segala jejak kejahatannya. Pada hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024, Dedi memutuskan untuk merencanakan perampokan. Dedi menyusun skenario dan memastikan bahwa dia bisa mengambil kekayaan milik Anik tanpa ada yang mencurigai. Pada hari itu, Dedi menghubungi Anik melalui pesan singkat. Dedi mengajak Anik untuk bertemu di alun-alun Kediri pada pukul 9 malam dengan alasan ingin menghabiskan waktu bersama. Anik yang membaca pesan ajakan kencan dari Dedi merasa sangat senang dan langsung mengiyakan.
tanpa mengetahui bahwa ada rencana keji di baliknya. Karena dari awal, Dedi ini sudah merencanakan ingin merampas harta benda milik Anik, termasuk dengan mobilnya, sehingga Dedi menyiapkan alasan klasik agar mereka bisa pergi menggunakan mobil milik Anik. Anik yang sama sekali tidak curiga dengan hal itu, setuju dengan ajakan Dedi. Dan Anik berangkat ke alun-alun menggunakan mobil pribadi miliknya, yaitu Suzuki Baleno. Singkat cerita, tibalah di pukul 9 malam. Anik sudah sampai di alun-alun Kediri. Tak lama, Anik pun bertemu dengan Dedi di sana. Di saat itu, Dedi mengajak Anik untuk pergi ke daerah Jombang, tempat yang rencananya akan menjadi lokasi untuk mengeksekusi Anik. Tidak mau buang-buang waktu, mereka akhirnya melajukan mobilnya ke arah Jombang. Sembari mobil melaju, mereka berbincang-bincang ria, dan tanpa sadar mereka sudah sampai di daerah Jombang. Selama di perjalanan, mereka benar-benar menghabiskan waktu layaknya sepasang kekasih. Mereka tiba di Jombang itu tepatnya di daerah Tambak Beras. Sesampainya di sana, sekitar pukul 11 malam, Dedi menghentikan laju mobil mereka tepat di jalan Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Jombang. Anik di saat itu bingung, mengapa Dedi tiba-tiba menghentikan mobilnya di sana. Dia lantas melihat ke sekitar dan merasa semakin bingung. Dia bertanya-tanya, untuk apa mereka berhenti di sana? Anik lantas mempertanyakan kepada Dedi. "Loh, Mas, kok berhenti di sini? Ada apa?" tanya Anik kebingungan. Lalu bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Dedi malah diam saja dan tiba-tiba melayangkan tatapan tajam kepada Anik. Dedi bersiap dengan rencana kejinya. Dengan niat yang kuat untuk menyingkirkan rasa belas kasihan kepada Anik, Dedi akhirnya memukul wajah Anik dengan benar-benar kuat. Lalu kemudian Dedi juga membekap wajah Anik menggunakan bantal yang ada di dalam mobil. Di saat itu, Anik sangat terkejut. Dia tidak menyangka dengan apa yang akan dilakukan oleh Dedi. Anik yang mulai kehabisan nafas, mencoba meronta-ronta agar bisa melawan serta meminta tolong. Namun nampaknya percuma. Apalagi di saat itu dengan tega, Dedi melanjutkan kekejiannya dengan cara mencekik leher Anik. Dan seketika Anik menjadi lemas, tidak berdaya. Ketika melihat Anik yang sudah tidak berdaya, lantas Dedi berusaha untuk mulai mengambil harta benda milik Anik. Saat itu, Dedi mulai merogoh-rogoh tas milik Anik. Dia mencari setiap benda-benda berharga yang ada di sana. Lalu, di saat dia merogoh tas Anik, dia menyadari bahwa Anik ternyata masih hidup. Sehingga di saat itu, Dedi kembali menjalankan mobilnya ke arah kawasan Pacet Mojokerto. Sesampainya di sana, dia kembali melukai Anik hingga Anik benar-benar tidak bisa bernafas lagi. Anik di saat itu tewas seketika di tangan Dedi, kekasih gelapnya. Setelah menyadari bahwa Anik benar-benar sudah tidak bernyawa, Dedi segera mengambil langkah cepat untuk menyingkirkan jasad Anik. Tujuannya agar perbuatannya tidak diketahui. Dedi di saat itu sadar jika dia meninggalkan barang bukti di tempat terbuka, hal itu akan membahayakan dirinya. Jadi dia memutuskan untuk membuang tubuh Anik di lokasi yang sangat sepi. Tanpa membuang-buang waktu, Dedi membawa jasad Anik ke sebuah hutan yang cukup jauh dari keramaian dan jarang dilewati oleh orang-orang, di mana dia merasa yakin jasad Anik akan sulit ditemukan di sana. Dedi di saat itu memutuskan untuk membuang jasad Anik di hutan yang berada di jalur antara Mojokerto dan Kota Baru, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura, daerah Raden Surjo. Letaknya itu tepat di Dusun Sendi, Pacet Mojokerto. Di saat itu, dia memastikan situasinya benar-benar aman. Lalu, Dedi lantas langsung membuang jasad Anik di sana tepat pada pukul 3 dini hari. Lalu sobat, setelah membuang jasad Anik, Dedi lantas membawa kabur mobil milik Anik, yaitu mobil Suzuki Baleno berwarna abu-abu. Di dalam mobil, Dedi segera menjelajahi isi mobil Anik. Dia mengambil handphone dan dia juga mengambil jam tangan bermerek Alexander Christie milik Anik. Begitu juga dengan 3 cincin emas, uang, dan 2 kartu ATM BRI milik Anik. Dia memastikan bahwa semua barang berharga itu telah berhasil dia amankan. Dedi di saat itu sebenarnya merasa sangat panik. Dia berdoa, berharap-harap cemas agar perbuatan kejinya tidak ketahuan. Lalu sementara itu, seorang personel Tahura yang bernama Suyitno tengah melintas di kawasan Taman Hutan Raya untuk berpatroli pada pukul 8.45 pagi. Di saat itu, Suyitno ini memang sedang melakukan rutinitasnya sambil menikmati kicauan indah dari burung-burung di sana. Suyitno juga kerap memfoto burung-burung dan setelah dia memfoto, dia
biasanya bersantai sambil ngopi. Lalu, di saat dia ingin bersantai, tiba-tiba dia menemukan adanya benda aneh yang pada saat didekati, rupanya benda tersebut adalah tubuh manusia. Dan saat dia memperhatikan semakin detail, rupanya yang dia temukan itu adalah sesosok jasad perempuan. Di saat itu, jasad tersebut masih lengkap menggunakan kemeja dengan lengan panjang berwarna pink serta celana panjang berwarna hitam. Atas penemuan tersebut, akhirnya Suyitno ini lantas mengambil beberapa foto dari jasad wanita itu. Dia lalu turun dari lokasi untuk memberitahu rekan-rekannya sesama petugas Tahura R. Surjo. Dikarenakan TKP di saat itu tidak ada sinyal, jadi dia harus memberitahukannya sendiri. Kemudian mereka menghubungi Polsek Pacet untuk melaporkan penemuan tersebut. Sesampainya di lokasi, tim Inafis dan Resmob Satreskrim Polres Mojokerto melakukan olah TKP. Kemudian langsung mengevakuasi jasad wanita tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara, Porong, Sidoarjo untuk diotopsi. Sementara polisi juga melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai jasad Anik. Dan dari hasil otopsi, penyebab tewasnya Anik karena lemas atau kekurangan oksigen. Pihak keluarga, termasuk suami dan anak-anak Anik, serta orang tuanya, menerima kabar tewasnya Anik, yang mana memang mereka sudah semalaman tidak mendapatkan kabar dari Anik. Pihak kepolisian di saat itu menghubungi keluarganya, dan keluarganya benar-benar syok. Mereka tidak menyangka, dan berita ini seperti mimpi. Awalnya mereka tidak percaya Anik akan tewas secara tiba-tiba, apalagi dengan cara yang keji. Di saat itu, suaminya bertanya-tanya apa kesalahan yang pernah dilakukan oleh keluarga mereka sehingga Anik bisa menjadi korban di dalam kasus ini. Dan pihak keluarga memohon agar pelaku segera ditemukan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Di tengah-tengah pengejaran terhadap pelaku, jasad Anik yang sudah selesai dari rangkaian pemeriksaan akhirnya dikembalikan kepada keluarga lalu dimakamkan secara layak. Kabar meninggalnya Anik membuat geger warga sekitar. Mereka merasa iba dan juga ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Namun mereka juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa Anik tewas secara mendadak dengan kondisi yang mengenaskan? Sebenarnya apa motif di balik kejadian ini? Sementara itu, pihak kepolisian berhasil mengungkap identitas dari pelaku atas kejadian ini melalui identifikasi sidik jari yang ditemukan pada pakaian Anik serta bukti rekaman dari 8 CCTV yang berisi pergerakan pelaku. Ternyata pelaku teridentifikasi bernama Dedi. Setelah itu, pihak kepolisian lantas melakukan pengejaran terhadap Dedi. Di sisi lain, sembari membawa tas berisi pakaian dan barang-barang hasil kejahatannya, termasuk perhiasan, uang yang telah diambil dari Anik, ternyata Dedi si pelaku memulai pelariannya dari kota Batu Malang dengan rasa panik yang luar biasa. Di saat itu dia mulai memasuki jalan tol menuju ke Surabaya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang meskipun di dalam pikirannya berkecamuk kekhawatiran akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dedi sadar bahwa tindakan kejinya yang baru saja dia lakukan telah meninggalkan jejak yang mungkin saja bisa dilacak. Dan untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut, dia memutuskan untuk meninggalkan mobil milik Anik dan tidak menggunakannya demi menjaga diri agar tidak dicurigai sebagai pelaku. Setelah menurunkan diri di Sragen, Jawa Tengah, Dedi melanjutkan pelarian dengan menumpang sebuah mobil truk trailer yang akan membawanya ke daerah Demak. Selama dalam perjalanan, pikirannya terus terbayangkan akan kemungkinan polisi yang sedang mencarinya, dan dia merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan lebih lanjut. Dengan rasa khawatir, Dedi lalu membuang kunci kendaraan milik Anik di wilayah Kabupaten Semarang untuk menghilangkan barang bukti yang bisa mengaitkan dia dengan kejahatan yang sudah dia lakukan. Singkat cerita, kemudian dia turun di Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah. Setelah itu, Dedi pun melarikan diri ke Provinsi Riau menggunakan bus, berharap bahwa jarak yang dia tempuh akan membantunya bersembunyi dari pihak yang berwajib. Lalu sementara itu, polisi yang tengah melakukan pengejaran berhasil menemukan mobil Suzuki Baleno abu-abu milik Anik dengan nomor polisi B2557 KOM. Setelah penemuan mobil tersebut, polisi semakin intensif melakukan pengejaran terhadap Dedi. Dan Dedi di sisi lain semakin merasa tertekan dengan situasi tersebut. Dia tahu semakin lama dia bersembunyi, semakin sulit untuk melanjutkan kehidupan normal, dan rasa takut akan ditangkap terus menghantuinya. Pada akhirnya, mau lari sejauh apapun, Dedi tetap berhasil dideteksi oleh polisi
Polisi di saat itu berhasil mengamankan Dedi pada hari Selasa tanggal 24 September tahun 2024 sekitar pukul 21.00 di sebuah gubuk di perkebunan sawit yang ada di Rokan Hilir, Riau. Ketika ditangkap, Dedi sempat melawan, namun polisi melancarkan timah panas ke arah kaki kanan Dedi sehingga dia bisa dilumpuhkan dan ditangkap. Setelah ditangkap, Dedi langsung diamankan dan dimintai keterangan. Dedi yang terdesak dan tidak bisa berkelit dengan semua bukti yang mengarah kepadanya, akhirnya mau tidak mau harus mengakui perbuatan tersebut. Kepada polisi, Dedi mengakui kalau dia tega menghabisi nyawa Anik karena ingin menguasai harta milik Anik, sehingga dia merencanakan pengeksekusian tersebut. Suami Anik di saat itu benar-benar tidak habis pikir. Setelah mendapatkan cerita dari si pelaku, dia tidak percaya bahwa cerita pelaku ini benar, yang mana pelaku mengaku bahwa korban alias Anik itu adalah selingkuhannya dan mereka sudah menjalani hubungan selama kurang lebih 5 bulan. Atas fakta tersebut, keluarga Anik pun syok. Mereka masih belum percaya dengan keterangan pelaku. Karena mau bagaimana lagi, Anik sudah tiada. Dia tidak mungkin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan atas perbuatan keji dari sang pelaku yang bernama Dedi, dia pun dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan hukuman pidana mati. Itu dia sobat, kisah dari Anik yang kabarnya dihabisi nyawanya oleh sang selingkuhan karena sang selingkuhan ingin menguasai harta benda miliknya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?